Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan dan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab kita di dalam Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Saya menggarisbawahi orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tantangan sesungguhnya bukanlah berasal dari apa yang terjadi di sekitar kita. Tantangan sesungguhnya yaitu bagaimana cara kita mengendalikan diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa menguasai keadaan kalau kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Karena keadaan yang ada di sekitar kita ditentukan bagaimana sikap kita mengendalikan diri kita. Rasul Paulus mengungkapkan bahwasanya mengendalikan diri bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita buka Alkitab di dalam Roma 7 ayat 15. Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Di dalam kehidupan Paulus yang lama, Paulus mengungkapkan bahwasanya ia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Akan tetapi setelah ia mengalami perjumpaan dengan Kristus, ia mengalami perubahan. Ia mengalami transformasi atas hidupnya. Ia mampu mengendalikan diri. Tapi perlu digarisbawahi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pengendalian dan perubahan yang Paulus alami itu bukan semata-mata karena kekuatan Paulus, akan tetapi karena pertolongan Roh Kudus dan penyerahan diri Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita hidup di dalam Roh, ketika hidup kita mau diproses Tuhan, tentunya kita mampu mengendalikan diri kita. Di dalam ayat pokok yang telah kita baca tadi, Raja Salomo mengapresiasi kepada orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya, kita perlu mengendalikan diri dari apa? Yang pertama yaitu keinginan dunia atau keinginan daging. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Banyak kenikmatan dunia yang saat ini sedang tawarkan. Tanpa kita sadari, terkadang kita sudah terjebak di dalamnya. Demi kepuasan daging, demi keinginan dunia, kita akan melakukan apapun supaya kita puas, supaya kita senang, supaya kita bahagia. Di dalam Ibrani 2 ayat 1 dikatakan kita perlu jeli agar kita tidak terseret dalam keinginan dunia. Kita harus mengingat bahwa kita bukan milik dunia, tetapi kita adalah milik Kristus. Yang kedua yaitu mengendalikan hati atau pikiran kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 4 ayat 32. Sekali lagi, Amsal 4 ayat 32. Amsal 4 ayat 32, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita juga perlu mengendalikan hati dan pikiran kita. Karena hati dan pikiran adalah pusat dari segala sesuatunya. Dari kehidupan manusia. Hati adalah daerah yang rawan yang dapat diserang iblis bila mana kita tidak mampu menjaga dan melindungi hati kita. Yang kedua yaitu mengendalikan perkataan kita atau lidah kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus ayat 5 sampai 6. Kitab Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh.
kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah adalah bagian tubuh yang paling kecil dan rawan. Sekali kita salah berucap, salah berbicara, itu bisa menghancurkan segala sesuatunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu mengendalikan perkataan kita perlu mengendalikan lidah kita agar tidak berakibat fatal. Saya tutup dengan satu kesimpulan, kita perlu memiliki self control atau pengendalian diri. Menguasai diri bukanlah hal yang mudah. Kita perlu kekuatan dari Roh Kudus dan penyerahan yang total kepada Roh Kudus agar kita mampu menguasai diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau serahkan diri kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan, agar kami mampu menguasai diri kita. Dan kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Memulihkan hati dan menyembuhkan